Kemunculan Dajjal di akhir zaman akan menjadi tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Namun kapan terjadinya tidak ada seorang pun yang tahu dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Namun Nabi Muhammad SAW telah memberikan ciri-ciri kemunculan kapan munculnya Dajjal yang akan menjadi fitnah terbesar bagi umat manusia sejak Adam diciptakan. Selain itu, menurut para salafus soleh, Dajjal bukan dari golongan jin, melainkan manusia dari keturunan Adam. Sosok yang disebutkan memiliki ciri fisik seperti cacat di mata sebelah kirinya dan punya rambut keriting dan lebat ini bisa makan dan minum. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan kalau Dajjal memiliki perawakan pendek, kakinya bengkok, dan mata kanannya buta. Berikut beberapa lokasi yang diduga sebagai tempat kemunculan Dajjal. 1. Pulau Sokotra. Banyak yang meyakini Sokotra menjadi tempat persembunyian Dajjal. Sokotra memang tempat yang penuh misteri. Bahkan pulau ini memiliki sebutan The Lost World hingga Pulau Alien. Sokotra terletak di timur tanduk Afrika atau Somalia sejauh 240 km ini memang jarang disinggahi orang-orang dari luar pulau. Banyak juga keanehan yang terjadi di pulau ini. Menurut data, disebutkan sedikitnya ada 900 jenis makhluk endemik yang hanya bisa ditemui di Sokotra. Seperti pohon darah naga yang bentuknya seperti payung terbalik dan getahnya yang seperti darah. Juga ada elang gurun yang super langka, serta laba-laba yang super aneh berwarna biru. Lokasi kemunculan Dajjal ini memang menyimpan banyak misteri. Bahkan ada desas-desus, Dajjal juga muncul di segitiga Bermuda, tapi masih belum ada bukti atau teori pastinya. Tapi yang pasti disebutkan dalam hadis, Dajjal akan memasuki semua negeri untuk membawa kerusakan, kecuali di dua tempat, yakni Mekah dan Madinah. 2. Sebuah pulau di Laut Syam. Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi yang telah memeluk Islam dan sebelumnya merupakan pendeta Nasrani, memiliki sebuah kisah terkait kemunculan sosok Dajjal. Suatu hari ia berlayar bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Juzam dan Laham. Mereka kemudian terdampar di sebuah pulau yang berada di Laut Syam atau Laut Arab. Ketika terdampar di pulau itu, mereka menjumpai sosok berambut lebat yang bisa berbicara dan menyebut dirinya sebagai Al-Jassasah. Tamim beserta rombongannya kemudian diperintah oleh Al-Jassasah untuk memasuki sebuah biara. Di dalam biara ini, ada sosok yang begitu mengerikan. Sosok tersebut bertubuh tegap dan sangat besar. Sementara itu, kedua tangannya dibelenggu ke tengkuknya dan di antara kedua lutut dan mata kakinya dirantai menggunakan besi. 3. Khurasan. Dajjal akan keluar dari muka bumi ini di bagian timur yang bernama Khurasan. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, pasukan yang membawa bendera hitam akan muncul dari Khurasan. Tidak ada kekuatan yang mampu menahan laju mereka, dan mereka akhirnya akan mencapai Yerusalem. Di tempat itulah mereka akan mengibarkan benderanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kedua hadis itu tercantum kata Khurasan. Dr. Syauqi Abu Halil dalam Atlas Al-Hadis Al-Nabawi mengungkapkan, saat ini Khurasan terletak di ujung timur Laut Iran. Pusat kotanya adalah Mashhad. Sejarah peradaban Islam mencatat Khurasan dengan tinta emas. Betapa tidak, Khurasan merupakan wilayah yang terbilang amat penting dalam sejarah peradaban Islam. Jauh sebelum pasukan tentara Islam menguasai wilayah itu, Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya telah menyebut-nyebut nama Khurasan. Letak geografis Khurasan sangat strategis dan banyak diincar para penguasa dari zaman ke zaman. Pada awalnya, Khurasan Raya merupakan wilayah sangat luas, membentang meliputi kota Nishapur dan Tus atau Iran, Herat, Balkh, Kabul, dan Ghazni atau Afghanistan, Merv dan Zanjan atau Turkmenistan, Samarkand dan Bukhara atau Uzbekistan, Hujan dan Panjaken atau Tajikistan, Balochistan atau Pakistan, Afghanistan, Iran. Kini nama Khurasan tetap abadi menjadi sebuah nama provinsi di sebelah timur Republik Islam Iran. Luas provinsi itu mencapai 314.000 km persegi. Khurasan Iran berbatasan dengan Republik Turkmenistan di sebelah utara dan di sebelah timur dengan Afghanistan. Dalam bahasa Persia, Khurasan berarti tanah matahari terbit.